Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agumistri Pretniwati Smari dengan NIM 181303114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM 4, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kita langsung saja ke pembahasan. Soal 1, sebutkan cara untuk membangun usaha. Jawabannya, terdapat beberapa cara untuk membangun sebuah usaha. Yang pertama yaitu menyiapkan mental dan meyakinkan diri, yang mana seorang pengusaha memiliki mental yang berbeda dengan seorang karyawan. Karyawan cenderung menghabiskan gaji bulanannya, sedangkan pengusaha harus menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Yang kedua yaitu menentukan bidang usaha dan model bisnis. Sebelum memulai usaha, haruslah menentukan bidang usaha yang akan dijalani, baik bidang usaha kuliner, pakaian, properti, ataupun yang lainnya. Penentuan bidang usaha sebaiknya disesuaikan dengan pengalaman seorang pengusaha tersebut. Selain itu, penentuan bidang usaha juga harus dilakukan sesuai dengan modal usaha yang disediakan. Yang ketiga yaitu menyiapkan modal. Seorang pengusaha haruslah menyiapkan modal untuk memulai usahanya. Modal ini digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan usaha agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, melakukan survei. Sebelum mulai bisnis, seorang pengusaha harus melakukan survei, baik itu survei lokasi, konsumen, dan survei harga. Survei harga dilakukan agar mengetahui harga yang ditawarkan oleh pesaing, baik produk ataupun jasa yang dijual sama dengan produk kita. Selanjutnya, survei konsumen dilakukan agar pengusaha paham apa keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut. Dan survei lokasi dilakukan untuk menentukan lokasi usaha agar lokasi usaha yang kita jalani berada di lokasi yang strategis. Selanjutnya yaitu menyiapkan dokumen perizinan usaha. Adapun dokumen-dokumen perizinan usaha yaitu yang pertama, tanda daftar perusahaan, yang kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga bukti diri, yang keempat surat izin perdagangan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan, yang kelima surat izin usaha industri yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian, yang keenam izin domisili dari pemerintah setempat, dan yang ketujuh yaitu izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu kita sudah bisa mulai bisnis setelah poin-poin sebelumnya sudah dilakukan. Bisnis yang kita jalankan harus diatur dengan strategi-strategi pemasaran agar bisnis itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya soal 2, dengan membaca link yang telah disediakan, jelaskan tips itu dengan usaha yang Anda ingin geluti. Dalam link tersebut terdapat 15 tips. Yang pertama yaitu yakinkan dirimu. Sebelum mulai usaha, seorang pengusaha harus yakin pada dirinya sendiri mengenai usaha yang akan dijalani. Hal tersebut dilakukan agar usaha tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Tips yang kedua yaitu persiapkan model bisnis yang akan dijalani. Jika seorang pengusaha sudah yakin akan bisnis yang akan dijalani, barulah bisa menyiapkan model bisnis yang akan dijalani. Model bisnis yang akan dijalani ini sebaiknya disesuaikan dengan tren bisnis yang sedang berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya mengobservasi minat masyarakat, terutama kalangan remaja di masa pandemi ini. Tips yang ketiga yaitu berpikir out of the box, yang mana berpikir kreatif sangat diperlukan dalam memulai usaha. Dalam hal ini, saya membuat usaha di bidang kuliner dengan memadukan puding yang terbuat dari singkong dengan biskuit. Tips yang keempat yaitu siapkan visi dan misi yang jelas. Adanya visi dan misi digunakan untuk memperjelas dan mempertegas tujuan usaha agar tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Tips yang kelima yaitu organisir diri. Sebelum mengorganisir usaha, sebaiknya saya mengorganisir diri terlebih dahulu. Jika seorang pengusaha tidak bisa mengorganisir dirinya sendiri, bagaimana ia bisa mengorganisir usahanya? Tips yang keenam, rajin membuat catatan. Catatan ini dibuat sebagai pengingat apabila terdapat masukan dan kritik dari orang lain seperti saat rapat. Selain itu, ide-ide yang akan kita tuangkan sebaiknya dicatat agar lebih terperinci. Tips yang ketujuh yaitu fokus pada satu bisnis terlebih dahulu.
Sebelum mengembangkan usaha menjadi lebih besar, saya fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Apabila bisnis yang saya jalani sudah stabil dan ramai peminat, barulah saya akan menggandakan keuntungan dengan memulai bisnis yang kedua. Tips yang ke-8 yaitu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam merintis karir, saya harus siap dengan hal-hal yang akan terjadi, termasuk hal-hal buruk seperti kerugian saat mulai berusaha. Tips yang ke-9 yaitu terbuka terhadap setiap evaluasi. Setiap evaluasi dan masukan harus saya jadikan pembelajaran untuk mengembangkan usaha yang saya jalani. Tips yang ke-10 yaitu terus belajar dan jangan cepat puas. Setiap perjalanan bisnis pasti akan ada naik turunnya. Apabila bisnis yang saya sedang jalani sedang naik, saya tidak boleh cepat puas akan pencapaian saya. Namun saya harus terus belajar dan berinovasi lagi. Selanjutnya, tips ke-11, jalankan bisnis yang Anda sukai. Menjalankan bisnis yang saya sukai membuat saya menjadi rileks dan menganggap hal yang saya jalani tersebut bukanlah sebuah beban. Tips yang selanjutnya yaitu jalankan bisnis yang Anda kuasai. Sebelum memulai bisnis, saya harus memahami potensi yang ada dalam diri saya, lalu potensi tersebut saya terapkan dalam bisnis yang akan saya jalani. Tips yang ke-13 yaitu siapkan modal usaha. Dalam memulai bisnis, modal usaha sangatlah penting, yang mana modal yang akan saya gunakan merupakan dana pribadi yang telah saya kumpulkan untuk berbisnis. Tips yang ke-14 yaitu lihat peluang bisnis. Sebelum berbisnis, menganalisis peluang penting dilakukan agar barang atau jasa yang saya tawarkan di pasaran sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan tips yang terakhir yaitu tentukan target pasar. Sebelum berbisnis, menganalisa target pasar harus dilakukan agar dalam proses pemasaran produk tidak mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, soal 3, sukses story. Di sini saya mengambil sukses story dari kebab Turki Baba Raffi, yang mana kebab Turki Baba Raffi ini dimulai oleh Hendy Setiono, yang mana Hendy Setiono menemukan ide bisnis kebab Turki Baba Raffi ini setelah ia mengunjungi ayahnya yang berada di Qatar. Ketika di Qatar, ia menemui kedai kebab yang sangat ramai. Karena penasaran, ia pun mencoba membeli kebab tersebut dan kebab tersebut memiliki rasa yang enak. Dari rasa kebab tersebut muncullah keinginan untuk membuka kedai kebab di Indonesia. Alasan muncul keinginan tersebut selain rasanya yang enak, karena kebab belum banyak dijumpai di Indonesia. Hendy kemudian bereksperimen dan mengambil kesimpulan bahwa kebab Turki adalah yang paling enak, sehingga ia menggunakan trademark Turki untuk menarik calon pelanggan, yaitu kebab Turki Baba Raffi. Setiba Hendy di Indonesia, ia langsung menyusun strategi bisnisnya. Ia juga mencari rekannya sebagai partner bisnis yang menyukai kuliner, yaitu Hasan Baraja. Mereka sepakat melakukan bisnis walau penuh trial and error. Mereka berdua kemudian melakukan penjajakan bisnis, pangsa pasar, dan berusaha memodifikasi resep kebab yang familiar terhadap lidah orang Indonesia, khususnya Surabaya sebagai kota pertama Hendy memulai bisnis. Hendy dan Hasan melakukan modifikasi terhadap resep dan ukuran kebabnya agar pas dipasarkan di Surabaya. Kombinasi bahan yang sempurna dengan daging panggang berbumbu ditambah dengan irisan sayur segar, mayones, saus tomat, dan sambal istimewa digulung dengan lembaran tortilla lembut yang sangat menggugah selera. Dalam proses pemasaran, Hendy berfokus pada strategi promosi dan publikasi kebab Turki Baba Raffi, jelas yaitu tentang kualitas. Oleh karena itu, Baba Raffi menyiapkan pasukan khusus untuk quality control yang akan selalu memandu dan memantau kondisi setiap outlet. Tugas divisi quality control adalah selalu mengecek dan mempertahankan kualitas rasa, pelayanan, kebersihan, serta value produk. Line khusus untuk mengadukan konsumen juga dipersiapkan. Hendy juga selalu berinovasi dengan produknya. Dari inovasi ini, Hendy kemudian mematenkan kebabnya yang membuka peluang franchise. Melalui PT Baba Raffi Indonesia, perusahaan ini kemudian membuka peluang kemitraan tersebut dengan harga mulai 50 jutaan. Yang sangat luar biasa dari bisnis ini adalah Hendy hanya butuh 3-4 tahun untuk mengembangkan sayapnya di mana-mana. Kini, outlet kebab Turki Baba Raffi telah berkembang hingga lebih dari 375 outlet dan mempekerjakan karyawan sebanyak 200-an orang. Omsetnya juga sangat fantastis, yaitu sekitar 16 miliar per tahun.
Baik, sekian pemaparan saya mengenai LKM 4 mata kuliah pengantar kewirausahaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Terima kasih.